Ted, ngomongin soal capres. Kaget aku mas. Ngomongin soal capres nih. Kira-kira siapa yang paling berpeluang untuk bakalan menjadi presiden 2024? Kalau kita lihat dari berbagai survei nih mas, berbagai survei yang telah dipublis ke publik, ada 3 nama. Pertama adalah Ganjar Pranowo, biasanya dia selalu teratas. Kemudian ada Prabowo Subianto, dan terakhir ada Anies Baswedan yang sudah dideklarasikan tahun lalu oleh Nasdem. Tapi yang paling berpeluang sampai saat ini adalah Prabowo Subianto, mas. Ini cocok. Udah pas nih. Apanya pas nih? Udah pas. Udah Prabowo kan udah 4 kali tampil sebagai ikut peserta pemilu, ikut peserta pilpres. nanti akan keempat kalinya. Ketika dia keempat. memang akan mau ikut. Yang kali ini menang kayaknya. Kalau semisal nggak ada lawannya. Kalau lawannya Ganjar nggak tahu ini. Jadi tapi Ganjar pun masih bingungan kan, karena dia kan belum fix di PDIP, belum fix ini kira-kira bakal dicalonkan apa enggak. Biarkanlah Ganjar untuk menyelesaikan tugasnya dia sebagai gubernur di Jawa Tengah. Oh gitu. Ya, sampai akhir tahun ini. Nah, setelah itu baru mungkin Pilpres. nggak tahu. Kan segala keputusan dan segala hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan presiden ada dan hak prerogatifnya, ada otoritasnya lah. Ada di Ibu Ketua Umum. Iya, betul, Ketua Umum Ibu Megawati. Betul. Jadi hanya dia yang boleh ngomongin dan menentukan. Tapi Puan anaknya sih. Ya, meskipun begitu kan. Tapi kita nggak tahu ya apakah anaknya lebih penting ketimbang masa depan Indonesia atau gimana, kita nggak tahu. Menarik. Memang menarik nih. Tapi kita kan ngomongin Prabowo Subianto. Oh iya. Prabowo. Soal peluang Prabowo nih ya. Dia kalau survei 3 teratas. Terus kemudian soal partai udah punya. Meskipun Anies Baswedan kemarin di Nasdem, tapi dalam perjalanannya kan belum tentu. Iya, masih panjang kan? Masih panjang. Bisa aja nanti didukung sama PKS. Ya kan? Betul. Pendaftaran kan juga masih bulan September Oktober. Jadi selama 9 bulan ke depan nih masih banyak drama yang bisa terjadi, disuguhkan ke masyarakat. Betul. Dan kemudian kemarin Anies juga kan ada Dipanggil sama siapa tuh? Enggak, maksudnya dia punya ada beberapa isu soal dia kampanye duluan. Oh iya, ya. Tapi kan sebenarnya kan karena Anies Baswedan tuh masih bakal calon lah ya, belum menjadi objek dalam undang-undang pemilu. Jadi nggak masalah. Itu dianggap sebagai silaturahmi aja. Silaturahmi. Oke, ngumpul, dukung saya, silaturahmi. Oke. Nggak apa-apa. Tapi menteri-menteri termasuk Prabowo juga melakukan hal sama, meskipun dia yang tidak membawa partai atau pribadi, tapi membawa status dia sebagai seorang menhan kan begitu. Artinya pun ketika semisal beberapa kesempatan kan Prabowo juga melakukan aktivitas ngumpulin orang atau dalam acara tertentu kan begitu, dia ngomongin soal politik di Indonesia memang sebagai menhan, cuman kemudian itu bagian dari menunjukkan bahwa ini loh dia. Ya, mungkin Prabowo sudah mulai melihat bahwa hari ini adalah waktunya untuk memperlihatkan citra diri. Jadi saya nih Prabowo Subianto yang sebelumnya sempat kalah, ke depan ini ingin mencalonkan lagi. Apalagi saya sudah punya pengalaman memimpin dalam lingkup sipil. Iya, kemarin yang jadi salah satu perdebatan dalam pemilu-pemilu sebelumnya terkait Prabowo ini kan soal statusnya dia yang belum pernah ikut terlibat dalam struktur pemerintahan kan, betul. Memimpin dalam pemerintahan. Iya. Dan dalam 2019 kemarin sampai hari ini dia membuktikan bahwa hari ini dia sudah menjabat sebagai menhan dan nggak pernah diganti, nggak pernah direshuffle, ya kan? Belum. Dan terbukti beberapa kali sempat masuk dalam pemberitaan terkait soal anggaran yang
lumayan besar. Iya, Terus betul. kemudian kerjasama alutsista yang juga lumayan berkembang, teknologi alutsista kita juga berkembang pesat, bagaimana mengurus TNI dan kemudian pertahanan kita luar biasa. Dan dia juga menelurkan bicara soal kampanye pertahanan itu nggak hanya terkait alutsista ataupun prajurit saja, tapi juga terkait pangan, terus kemudian bagaimana mental manusianya. Nah, ini keren. Artinya kalau kita memang berbicara soal ketahanan pangan, terus kemudian ketahanan dari individual manusia, dari pemikiran, dari ideologi, itu maju beliau ini. Iya, dan yang paling apa ya, yang paling bikin Prabowo ini melesat ke atas adalah keputusannya mengangkat Deddy Corbuzier jadi komandan tituler kalau nggak salah, Iya, kolonel ya. kemarin Iya, itu kan pro kontra tuh, pengamat militer bilang untuk apa ini, tapi ada kok veteran-veteran yang masih makan nasi bungkus kayak foto-fotonya itu kan. juga yang wah sepakat Deddy Corbuzier adalah bla bla bla, banyak ya. Banyak pro kontra soal kebijakan apa yang dilakukan oleh Prabowo, terus kemudian soal kemarin yang dia katanya dia ini atas dasar dari dorongan dari bawah. Dia mencalonkan lagi itu bukan karena keinginan dia gitu, tapi karena ada dorongan dari bawah. Jadi kader-kader Gerindra ini mendorong Haji Prabowo Subianto untuk maju lagi. Jangan pantang menyerah, kita menjadi petarung gitu. Dan memang betul Gerindra ini kalau bisa dilihat loyal sekali dengan kader Gerindra ya, loyal sekali dengan Gerindra dan loyal sekali dengan Prabowo. Iya, dan Gerindra ini kan mungkin salah satu partai yang personalisasinya kuat banget. Jadi satu tokoh menjadi personalisasi partai. Jadi kita nggak bisa melepaskan Gerindra dari Prabowo Subianto. Masalahnya sekarang, Mas, masalahnya adalah Gerindra ini sudah mempunyai perjanjian lah koalisi dengan PKB. Oh, oke. Ya, jadi koalisinya koalisi Gerakan Kebangkitan Indonesia Raya kalau nggak salah namanya. Aku juga agak lupa kepanjangan soalnya nama koalisinya. Dan di PKB sendiri juga mereka mengusung Gus Muhaimin sebagai presiden. Nah, koalisi ini kan punya 2 calon presiden nih. Siapa nih yang mau masa dua-duanya mau jadi calon presiden kan? Padahal dengan gabungan 2 partai ini sudah lolos, bisa presidensial kan, lolos 20%. Nah, tapi dua-duanya ngotot jadi presiden nih. Nah, kira-kira gimana nih, Mas? Itu kan taktik politik aja. Oh, oke. Jadi bagaimana menarik simpatisan, menarik orang-orang yang mendukung mereka ini juga semangat gitu loh, bahwa jagoan mereka itu betul-betul ingin menjadi orang yang nomor 1, nggak tanggung-tanggung gitu loh. Memang betul-betul ingin menunjukkan sebagai seorang pemimpin yang paling berkualitas. Jadi nggak bisa, wah saya ingin menjadi wapres, nggak mungkin, pasti naik dulu dong. Oke, berarti ada persaingan yang sportif lah ya. Sportif. Menunjukkan kualitas masing-masing. Tapi kemudian kalau soal koalisi itu juga kan kita nggak abadi, belum bisa ditentukan soal benarkah nanti kemudian Gerindra itu akan bersama dengan PKB atau dengan yang lainnya, atau karena kemarin juga si Prabowo kan sempat waktu ke Jawa Timur terakhir bertemu dengan beberapa kiai pemuka agama berkaitan dengan soal pencapresan ini. Ya mungkin sowan lah, sama minta restu lah. Iya, itu pasti sih. Makanya bisa juga nanti ada banyak kelompok lagi yang akan masuk ke Prabowo, karena memang peluang untuk Prabowo itu besar sekali untuk 2024 ini. Iya, benar seperti yang Mas katakan, dia punya elektabilitas 3 besar terus dia. Kemudian dia sudah punya pengalaman memimpin di lingkup sipil sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian dia adalah ketua umum partai. Dan keputusan partai politik ya ada di dia. Betul. Tinggal bagaimana menyusun koalisi ini dan memilih siapa yang jadi capres, siapa yang jadi cawapres. Tapi kalau soal sekarang ini kayaknya Prabowo tetap capres deh. Kayaknya Tinggal gitu. nyari ininya aja ya, tandemnya aja kan, siapa yang jadi wakilnya. Satu lagi catatan soal kader Gerindra ini.
dari beberapa kali pemilu terakhir. Kalau kita bicara soal loyalitas kader Gerindra ya. Kalau kita loyalis sama kelompok kita yang menang itu kan udah biasa kan. Tapi ini kelompok-kelompok 3 kali kalah loh. 3 kali kalah, cuman mereka loyal semua. Iya, loyal banget. Isu Gerindra pecah, isu Gerindra ini itu kan jarang sekali kita Jarang banget. Dan ini salah satu modal kuat untuk Prabowo maju lagi nanti di pemilu 2024 mendatang. Artinya Prabowo punya modal bahwa barisannya dia itu solid Sekali dan nggak bisa digerakkan. Satu lagi, ini peluang yang untuk 2024 ya, bahwa ada isu kelompok-kelompok pendukung Jokowi dulu ini bergeser mendukung Prabowo Subianto. Jika Ganjar nggak nyalon. Kan begitu ya, catatannya kan gitu. Iya mungkin. Oh, Cuman gitu. kayaknya kalau sekarang mereka ngomong dukung Prabowo, Oke. banyak ke Prabowo gitu. Oke. Dukung Jokowi. Cuman nggak tahu nanti kalau Ganjar nyalon ya kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu Tapi juga. kemudian kalau kita bicara soal peluang hari ini, siapa yang paling kuat untuk menjadi sebagai bakal calon atau calon presiden 2024? Jawabannya Jawabannya ya Prabowo Subianto.